kita tahu cuaca yang dirasakan oleh Nabi SAW juga tidak jauh berbeda dengan cuaca yang kita rasakan, karena kota ini adalah kota Nabi. Kota Makkah juga masih tanah kelahiran Nabi SAW. Namun coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. 6 jam kurang lebih Nabi berdiri berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Nabi betul-betul fokus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Memang kita tidak akan bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Paling tidak kita berusaha untuk mencontoh dan meniru Nabi SAW. Kita tidak kuat sebagaimana kuatnya Nabi SAW. Melakukan sesuatu, ternyata benar ikhwatul Islam. Ketika dia sampai di sebuah bukit, maka dia menyaksikan Nabi SAW bersujud lama di sana, sehingga bukit ini sampai sekarang disebut dengan Sajidah, tempat di mana Nabi SAW menghabiskan waktunya bersujud lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bertanya, mengapa Nabi SAW bersujud lama di sana? Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Apakah ada kabar gembira sehingga Nabi SAW bersyukur kepada Allah? Karena kita tahu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya ibadah salat yang boleh kita bawa keluar adalah ibadah sujud, tanpa ada muqaddimah. Dikala kita mendapatkan kabar gembira atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bersujud memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaannya, kabar gembira apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul lama bersujud di sana? Maka dijelaskan ikhwatul Islam, ternyata Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi SAW, atau Jibril menyampaikan firman Allah kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah bertanya kepada dirimu, apa yang akan Allah lakukan terhadap umatmu? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW memiliki harapan yang sangat indah. Bagaimana semua umatnya merupakan umat yang mulia, umat yang diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia dan di dalam surga. Karena memang cita-cita Nabi SAW, bagaimana semua umatnya masuk ke dalam surga. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, di dalam surga 2/3 daripada surga tersebut isinya adalah umat Muhammad bin Abdullah SAW. Dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Tapi tahukah kita, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW menyampaikan firman Allah, wahai Muhammad, apa yang akan Allah lakukan terhadap umatmu? Tentunya harapan Nabi SAW sangat indah kepada umatnya. Bagaimana mereka diberikan kemudahan, bagaimana Allah mudahkan langkah mereka di dunia dalam rangka beribadah kepada Allah, dan juga bagaimana mereka dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa yang Nabi inginkan. Hanya saja Nabi SAW menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril kembali kepada Allah, menyebutkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasuruk. Kami akan buat kamu bahagia, bangga dengan umatmu, dan kami tidak akan mengecewakan dirimu. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan senantiasa selalu memberikan kepada Muhammad sampai engkau ridha dengannya. Dan di antara salah satu yang Nabi ridha adalah kita sebagai umatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kasih sayang Nabi SAW kepada kita bersama ikhwatul Islam. Nabi SAW tidak melewatkan harinya kecuali ada pikiran umat-umat di dalam hatinya. Nabi tidak pernah melupakan kita. Sehingga juga di antara kewajiban kita bersama, bagaimana kita tidak pernah melupakan Nabi dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara kewajiban yang harus selalu jangan pernah kita lupakan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan alam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan selalu kita ulang ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk berziarah ke kota Madinah,
maka di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya adalah 3 perkuburan. Dan ini selalu kita mengulang-ulangnya agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, terutama selama kita berada di kota Madinah. Karena tidaklah dianjurkan kita untuk berziarah ke 3 perkuburan tersebut kecuali itu merupakan perkuburan yang mulia di antara perkuburan-perkuburan yang ada. Salah satunya yang pertama adalah perkuburan Nabi SAW. Dikala kita berziarah, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kemudian satu langkah setelahnya ada perkuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pun mengucapkan Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kemudian satu langkah setelahnya ada perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pun menyebutkan Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kemudian setelah kita berziarah ke 3 perkuburan ini, maka kita keluar. Kemudian dikala kita keluar, maka kita akan berpapasan, berhadapan dengan sebuah pintu yang memiliki sejarah yang indah, namanya adalah Babu Jibril. Disebut dengan Babu Jibril yang ada di bagian kiri masjid Nabi SAW, karena masjid itu atau karena pintu itu merupakan pintu di mana Nabi SAW selalu berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Kemudian dikala kita keluar, maka kita langsung menuju sebuah perkuburan yang kita kenal dengan perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' itu ikhwatal Islam adalah perkuburan yang ada di kota Madinah. Di dalamnya terdapat keluarga Nabi SAW, ada istri Nabi di dalamnya, ada putra-putri Nabi SAW di dalamnya, ada orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW di dalamnya, ada kurang lebih 10.000 sahabat Nabi SAW di dalamnya. Kemudian seluruh kaum muslimin yang meninggal di kota Madinah, mereka dikuburkan di sana. Karena memang Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, meninggallah di sana. Tentunya itu merupakan kemuliaan bagi mereka yang meninggal di Madinah. Anjuran tinggal di sana sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang meninggal di kota Madinah kemudian mereka dikuburkan di perkuburan Baqi' yang ada di sana, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berziarah, maka kita mengucapkan doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itulah doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya dikala kita berada di perkuburan Baqi'. Kemudian perkuburan yang ketiga yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya atau menziarahinya adalah perkuburan syuhada Uhud, di mana terdapat di dalamnya orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. 70 orang sahabat Nabi SAW dikuburkan di sana. Mereka syahid dalam membela agama. Kemudian 4 diantaranya berasal dari orang-orang muhajirin, 66 darinya berasal dari orang-orang Ansar atau berasal dari Madinah. Semua mereka dikuburkan di sana. Dan di antara kemuliaan perkuburan syuhada Uhud, di mana Nabi SAW menyebutkan, aku seandainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin menjadi bagian daripada syuhada Uhud tersebut, sehingga syuhada Uhud menjadi orang-orang syuhada yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dianjurkan bagi kita bersama untuk berziarah ke sana. Kemudian kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu merupakan di antara kewajiban kita ikhwatal Islam ketika kita berada di kota Madinah, berkunjung ke perkuburan Nabi dengan mengucapkan doa. Kemudian perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma juga dengan mengucapkan doa. Kemudian perkuburan Baqi' juga dengan mengucapkan doa. Kemudian yang terakhir adalah perkuburan syuhada Uhud juga dengan mengucapkan dan menyampaikan doa kepada mereka yang ada di sana. Karena memang itu dianjurkan bagi kita untuk melakukannya, terutama selama kita berada di kota Madinah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sebuah hari yang sangat mulia yang bernama Yaum Arafah. Itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala berbangga terhadap hambanya. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan di antara makna daripada hari Arafah
adalah hari di mana kita mengakui semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Ya Allah, banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Ya Allah, aku belum melakukan ini, melakukan itu. Sebutkan semuanya. Karena semakin kita menyebutkan semuanya, akan kita semakin sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Sehingga apabila kita sadar akan kesalahan, akan kekurangan, kemudian kita meneteskan air mata di sana, kemudian setelahnya kita mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku, maka di saat itulah Allah akan tersenyum kepada hambanya, sambil Allah bangga kepadanya. Kemudian Allah bersaksi kepada semua malaikat-malaikat yang ada, wahai malaikatku, saksikanlah aku ampunkan dosa-dosa hambaku tersebut. Begitulah semestinya kalau seandainya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di Arafah. Bagaimana kita memanfaatkan momen-momen yang indah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling mulia, bahkan inti dari semua ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemarin kita telah menyebutkan sedikit bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala dia berada di padang Arafah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk salat zuhur dan salat asar dengan jamak dan qasar dilakukan di waktu zuhur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahabat-sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebuah bukit yang bernama Bukit Ilal, atau dinamakan dengan Bukit Doa, atau disebut dengan Bukit Rahmah, terserah namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sampai matahari terbenam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu cuaca yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak jauh berbeda dengan cuaca yang kita rasakan, karena kota ini adalah kota Nabi. Kota Makkah juga masih tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 jam kurang lebih Nabi berdiri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Nabi betul-betul fokus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Memang kita tidak akan bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Paling tidak kita berusaha untuk mencontoh dan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kuat sebagaimana kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 6 jam, 60 jam kalau seandainya Nabi berdiri, maka mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyebutkan, sesungguhnya kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi kalau dibandingkan dengan manusia biasa, maka 30 sampai 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan kita. Iya, kita tidak mungkin bisa berdiri sebagaimana Nabi berdiri, tapi paling tidak kita menghabiskan waktu ini baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai setelah kita melaksanakan salat zuhur dan asar dengan jamak takdim, jamak dan qasar takdim, sampai matahari terbenam, itulah kewajiban yang harus kita sabar di dalamnya, ikhwatul Islam. Sehingga kemarin kita telah menyebutkan sedikit solusi. Kalau seandainya pada tanggal 9 Zulhijjah yang dinamakan hari Arafah, di pagi harinya dianjurkan bagi kita istirahat sejenak agar nanti kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin juga telah kita menjelaskan, tentunya ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang ada adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita berdoa, ikhwatul Islam, kita telah menyebutkan kemarin muqaddimah daripada doa. Karena di antara salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-istijal. Kita terlalu terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat inilah yang harus kita lawan. Karena memang manusia diciptakan dalam keadaan terburu-buru. Itu sifat kita bersama. Namun di saat itulah kita berusaha untuk melawannya. Kemudian ikhwatul Islam, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan momen yang sangat indah, maka kita berdoa, ingat ikhwatul Islam, yang pertama kita memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan kata-kata yang indah, intinya puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang indah. Dan kita harus mencari selawat tersebut, selawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada selawat yang paling indah dibandingkan dengan selawat yang keluar dari lisan Nabi yang diajarkan kepada para sahabatnya. Itu selawat yang paling indah. Kemudian setelahnya, maka kita mengawali dengan kalimat nama Allah yang paling mulia, ya Allah.
Atau kalau seandainya kita menyebutkan dengan Asmaul Husna yang lainnya juga tidak menjadi masalah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, semua sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita bersama. Kemudian di antara yang harus kita lakukan, dan ini sebelum berdoa, semuanya adalah muqaddimah daripada doa, maka kita menyebut nama Allah yang paling mulia, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kemudian sebelum kita berdoa ikhwatal Islam, maka kita juga mengucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian juga kita mengucapkan Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kemarin semuanya telah kita jelaskan. Sebelum kita menambah dan sebelum kita melanjutkan, siapa di antara kita yang sudah hafal? Ada di antara kita yang sudah hafal? Yang pertama, tentunya dengan memuji Allah, semua kita tahu. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama Allah yang paling indah. Itu semuanya mudah. Yang keempat, dengan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, juga mudah bagi kita mengucapkannya. Yang kelima, kita menyebutkan Sayyidul Istighfar. Yang keenam, Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir saja, siapa yang sudah hafal? Karena ini silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum. Baik, yang terakhir doanya itu Sayyidul Istighfar. Yang selanjutnya, Masya Allah, Masya Allah, syukran ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Semoga nanti bisa diajarkan kepada yang lain insyaallah ta'ala. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita. Itu baru muqaddimah ikhwatul Islam. Karena muqaddimah itu kadang-kadang lebih panjang daripada isinya, terutama dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sangat panjang, terutama dikala kita berada di Arafah. Apabila kita membaca kalimat-kalimat ini dalam setiap satu permintaan kita, maka itulah yang terbagus. Misalnya permintaan kita yang pertama, Allah ampunkan, baca muqaddimahnya. Kemudian permintaan yang kedua, Allah lancarkan usaha kita, baca muqaddimah lagi. Kemudian kita minta permintaan yang ketiga agar Allah berikan keberkahan terhadap keturunan kita, baca muqaddimah lagi. Sehingga doa kita ikhwatul Islam menjadi lama karena muqaddimahnya banyak sekali. Semakin banyak muqaddimahnya yang di dalamnya ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang semakin mulia. Kemudian ikhwatul Islam, taib yang dari kiri sudah, yang dari kanan. Ada yang ingin mencoba? Tapi ikhwatul Islam, insyaallah kita akan senantiasa mengulang-ulangnya. Kemudian juga di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkannya, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dua doa yang terakhir ini ikhwatul Islam, kalau bahasa kitanya adalah dua kalimat yang dengan dua kalimat tersebut mudah bagi doa untuk menembus pintu-pintu langit. Itulah kalau bahasa kitanya. Dengan Ismullahil A'zam, sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Tidak satu pun hamba yang menggunakan kata dua kalimat yang tadi telah kita sebutkan, yang terakhir dua doa atau dua muqaddimah yang tadi kita sebutkan, tidak satu pun di antara mereka yang meminta memulai dengan kalimat ini kecuali Allah pasti akan memberikannya. Wa idza du'iya bihi, apabila mereka memulai doa dengan kalimat tersebut, ajab, Allah pasti akan menjawab atau mengabulkan doa dan permintaan mereka.
itulah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami menyebutkan ikhwatal Islam, setiap satu permintaan kita maka kita awali dengan muqaddimah yang tadi kita sebutkan. Sehingga apabila itu selalu kita baca ikhwatal Islam, maka mungkin permintaan kita ada 100. Berarti 100 kali kita akan mengulang kalimat ini. Coba bayangkan berapa banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Dari segi waktu, kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat lama bermunajat kepada Allah. Karena semakin lama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sekarang kita akan menyebutkan sedikit hal-hal yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya selama kita berada di Arafah. Arafah ikhwatul Islam adalah mauqif. Arafah kulluha mauqif. Kata Nabi SAW, Arafah itu semuanya ada tempat di mana kita mauqif. Sehingga dikala kita sampai di Arafah, maka kita berusaha memastikan kita berada di dalam Arafah itu sendiri. Dan insya Allah semua kita berada di dalam Arafah. Karena Arafah itu tidak berubah-ubah bentuknya. Tidak ada yang namanya Arafah baru, tidak ada yang namanya Arafah lama. Sedangkan kalau seandainya Mina ada yang namanya Mina lama, ada yang namanya Mina baru. Tapi kalau untuk Arafah ikhwatul Islam, karena itu sangat berbahaya, karena ini merupakan bagian daripada rukun haji, sehingga kita harus memastikan bahwa kita sedang berada di dalam Arafah. Kemudian dikala kita berada di hari Arafah, dianjurkan bagi kita yang pertama ikhwatul Islam adalah mandi. Makanya dikala kita dalam keadaan ihram, bukan berarti kita tidak boleh mandi. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari raya Jumat, dan salah satunya adalah hari raya Arafah. Karena Arafah itu adalah hari raya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Semua hari raya ini dianjurkan bagi mereka untuk mandi sebelumnya. Dan mandi itu paling tidak kita hanya berhati-hati di sana, hanya sekedar mengguyurkan air di badan kita ini, tanpa mungkin kalau seandainya kita khawatir memegang sabun yang ada wewangiannya, maka kita cukup mengguyurkan air, karena itu merupakan di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelahnya kita bersiap-siap untuk melaksanakan atau mendengarkan khutbah. Ketika berkhutbah, khutbah ini bagaimanapun ikhwatul Islam, hukumnya adalah sunnah. Kalau seandainya ada sebagian tenda kaum muslimin, mereka tidak berkhutbah, maka juga tidak menjadi masalah. Arafahnya tetap sah, tapi itu merupakan di antara anjuran Nabi SAW. Kemudian para ulama, mereka berbeda, khutbah ini khutbah yang bagaimana? Apakah khutbahnya sama dengan khutbah Jumat yang ada duduknya, yang ada 2 kali khutbahnya, atau sama dengan khutbah yang lainnya? Intinya ikhwatul Islam, yang manapun kita lakukan maka tidak menjadi masalah. Karena memang ada sebagian kaum muslimin, mereka berkhutbah dengan 1 kali khutbah, diawali dengan muqaddimah, diakhiri dengan salawat kepada Nabi SAW, selesai. Ada lagi sebagian kaum muslimin, mereka berkhutbah dengan 2 kali khutbah, maknanya ada duduk di antara 2 khutbah tersebut, maka itu semuanya tidak menjadi masalah. Kalau ada sebagian kaum muslimin melakukan ini, ada yang melakukan itu juga tidak menjadi masalah. Bagaimanapun kedua-duanya diperselisihkan oleh para ulama sehingga tidak menjadi masalah. Kemudian juga di antara setelah kita melakukan khutbah, maka dianjurkan bagi kita untuk azan. Azannya 1 kali. Kemudian setelahnya kita melakukan salat zuhur 2 rakaat. Sebelum kita zuhur kita akan iqamah. Kemudian setelah iqamah kita melakukan salat zuhur 2 rakaat. Kemudian tidak dianjurkan kita melakukan sholat sunat pada hari Arafah ini. Tidak dianjurkan kita melakukan sholat sunat di hari Arafah ini. Karena ibadah yang paling mulia selama kita berada di Arafah adalah berdoa kepada Allah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, konsep di dalam kita menjamak dan mengqasar salat, apabila ada seorang muslim, mereka menjamak dan mengqasar salat, maka tidak dianjurkan bagi mereka untuk melakukan sholat sunat di antaranya, baik sebelumnya atau di antara keduanya atau setelahnya. Sehingga apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau seandainya aku melakukan ibadah sunat, musabbih itu bahasa kitanya adalah sholat sunat. Kalau seandainya aku melakukan sholat sunat dikala aku menjamak dan mengqasar sholat, maka lebih baik bagiku untuk menyempurnakan sholat tersebut. Lebih baik bagiku untuk menyempurnakan sholat. Kalau seandainya kita melakukan sholat sunat, maka lebih bagus bagi kita melakukan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi maknanya tidak ada sholat sunat di sana. Karena ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah ibadah doa. Dan doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian ikhwatul Islam, para ulama juga mereka berbeda. Dikala mereka sudah sholat zuhur 2 rakaat, kemudian mereka kembali iqamat, dan kembali iqamat itu ikhwatul Islam juga tidak boleh bagi kita terburu-buru.
Dan di antara salah satu sunnah mahjurah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, setelah mereka sholat zuhur, selesai 2 rakaat langsung berdiri. Boleh jeda sebentar, misalnya 1 menit atau 2 menit, tidak menjadi masalah. Kemudian sambil jeda kita berzikir kepada Allah sebagaimana zikir biasanya. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Kalau seandainya kita tidak buat jeda juga tidak menjadi masalah. Tapi ketahuilah jeda di antara kita menjamak, mengqasar merupakan sunnah Nabi SAW yang mulia. Kemudian setelahnya kita melakukan azan atau melakukan iqamat yang kedua, baru kita melaksanakan salat asar, setelahnya 2 rakaat. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, para ulama juga mereka membahas apakah dijaharkan atau disirkan dikala kita melaksanakan jamak dan qasar tersebut. Disir atau dijaharkan? Betul kayak ini disirkan? Tidak sama dengan salat Jumat? Apa jawabannya? Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang mensirkan juga tidak menjadi masalah. Kalau ada sebagian kaum muslimin mereka mengangkat suaranya juga tidak menjadi masalah. Alhamdulillah banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita melakukan salat tersebut atau setelah kita melakukan salat, maka disitulah kita mencari tempat kita masing-masing untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selalu menekankan selama kita berada di Arafah, maka di antara yang harus kita lakukan antara berdoa atau bertakbir atau mengucapkan kalimat talbiyah. Kemarin telah kita menyebutkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, kapan terakhir mereka mengucapkan kalimat talbiyah? Ketika melontar jumrah Aqabah, itu ada terakhir sekali mereka mengucapkan kalimat talbiyah. Maknanya selama kita berada di Arafah, kesempatan mengucapkan kalimat tersebut masih banyak. Berarti kita selang-selingi antara doa, kemudian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbirnya bagaimana Ustaz? Terserah. Cukup Allahu Akbar saja kita ucapkan juga tidak menjadi masalah. Makanya nanti kalau ada kita memperhatikan ada teman-teman kita yang bercerita, maka masuklah ke dalamnya. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar untuk mengingatkan mereka agar juga mereka bertakbir kepada Allah pada hari yang mulia ini. Atau kalau seandainya ada di antara saudara kita yang mungkin lelah atau ada di antara mereka yang melalaikan waktunya, maka kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, seolah-olah kita kembali mengingatkan mereka. Inilah yang semestinya harus kita ucapkan selama kita berada di Arafah. Intinya ikhwatul Islam, berkorbanlah dalam waktu yang hanya sebentar saja. Kalau perlu jangan kita berbicara dengan saudara, cari tempat menyendiri. Bahkan antara suami dan istri berpisah, antara teman dengan teman yang lainnya berpisah, pergi ke pojok sana, cari di mana saja. Tidak mesti kita pergi kemana-mana. Intinya cari di tempat yang kita mudah beribadah kepada Allah, dan kita tidak lalai dan tidak memanfaatkan dalam waktu atau waktu yang mulia ini kita manfaatkan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, ada sebuah hadis yang sangat indah. Di antara kalimat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk mengucapkannya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sesungguhnya doa yang terbaik di antara doa-doa yang ada di dunia. Doa itu banyak tempat-tempat yang baik ikhwatul Islam. Di antara azan dengan iqamah, doa yang terbaik. Ketika kita sujud, doa yang terbaik. Ketika kita berada di dalam tahiyat akhir, doa yang terbaik. Dikala kita melakukan kebaikan, kemudian kita berdoa di sana, doa yang terbaik. Di akhir malam adalah doa yang terbaik. Banyak doa-doa, waktu, tempat yang mana Allah lebihkan waktunya, tempatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi yang paling mulia di antara semua yang ada adalah di hari Arafah. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, agar kita tahu, karena hari Arafah di antara salah satu keutamaannya adalah hari di mana kita kembali mengikrarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah adalah hari di mana kita kembali mengikrarkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan menciptakan semua anak Adam, maka kita sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum. Semua kita, semua manusia yang ada di dunia tanpa terkecuali, Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan perjanjian dengan mereka. Ada di antara mereka yang ingat akan janjinya, ada di antara mereka yang tidak ingat akan janjinya. Apa janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala.
semua manusia yang ada di dunia, sebelum mereka muncul ke dunia, sebelum mereka lahir, maka Allah bertanya kepadanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka semuanya mengatakan qalu bala, kita juga mengatakan yang demikian. Dan itu terjadi di hari Arafah. Sehingga itu merupakan di antara kemuliaan yang ada ikhwatal Islam. Seolah-olah kita kembali berikrar kepada Allah dengan kalimat tauhid. Kita kembali mengingat perjanjian kita dengan Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu bi rabbikum qalu. Mereka semuanya mengatakan bala. Dan sekarang kita membuktikan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari Arafah merupakan hari yang mulia. Kemudian juga di antara sebuah doa yang sangat indah atau kalimat yang sangat indah dari Nabi SAW, sebuah hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi SAW? Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari Arafah, di mana di hari Arafah tersebut banyak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari nerakanya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Kita harus tahu, tidak ada seorang hamba baik itu muslim ataupun yang bukan, kecuali mereka sudah punya tempat duduk di dalam neraka. Semua kita sudah ada punya tempat duduk di dalam api neraka, semuanya. Makanya dikala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, kita tahu ikhwatul Islam, yang pertama kali ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Mereka bisa menjawab, terutama bagi mereka yang betul-betul kenal Allah melalui firman-Nya, kenal agama yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga kenal nabinya. Kemudian dikala seorang hamba berhasil menjawab pertanyaan malaikat tersebut, maka malaikat membukakan untuknya pintu api neraka. Pintu api neraka yang dibukakan untuk dirinya. Kemudian malaikat mengatakan, wahai fulan bin fulan, kalau seandainya kamu tidak berhasil menjawab pertanyaan yang aku lontarkan, maka inilah tempat dudukmu yang sebenarnya. Inilah tempat dudukmu yang sebenarnya. Tapi karena kamu diberikan keberhasilan, dimudahkan oleh Allah untuk menjawabnya, maka ini dikunci untuk selama-lamanya. Maknanya ikhwatul Islam, dari hadis yang mulia ini, tidak ada satupun di antara manusia kecuali mereka sudah ada tempat duduknya di dalam api neraka. Makanya pertama kali kita berada di alam barzakh, malaikat menyebutkannya ini tempatmu yang sebenarnya. Tapi karena kamu berhasil menjawabnya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menjawabnya, dibukakan bagi mereka pintu surga. Sebenarnya kalau kamu bisa menjawabnya, ini tempatmu. Tapi karena kamu tidak bisa menjawabnya, maka ditutuplah tempat duduk dia yang ada di dalam surga, maka diantarkan dia ke dalam api neraka. Penyesalan yang luar biasa. Dan itulah maknanya daripada hadis Nabi SAW. Makanya selalu kita mendengarkan, terutama di dalam bulan Ramadan atau dikala khatib berkhutbah, mereka menyebutkan Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan, bebaskan pundak kami dari api neraka. Karena memang tidak ada satupun manusia kecuali ada tempat duduknya di dalam api neraka. Kemudian Allah selamatkan mereka. Kenapa demikian? Agar mereka tahu betapa besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana ikhwatul Islam, karena dengan mengetahui kebalikannya, maka kita akan mengetahui nikmat daripada kebalikannya. Misalnya, kapan kita tahu nikmatnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikala kita sudah sakit. Ketika kita sakit, maka kita akan menginginkan, ya Allah, berikan kesehatan. Begitu juga kapan kita akan mengetahui nikmatnya surga? Dikala kita mengetahui ada api neraka, kemudian Allah selamatkan kita darinya, maka kita akan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu momennya ikhwatul Islam adalah dikala kita berada di hari Arafah. Kalau seandainya karena 10 hari, karena memang ikhwatul Islam di antara kemuliaan hari Arafah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar itu adalah di antara maknanya adalah hari Arafah. Karena 10 hari di dalam bulan-bulan Hijriah ada 3, di mana ketiga 10 ini semuanya adalah tempat Allah merdekakan hambanya dari api neraka. Yang 10 pertama adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 kedua adalah 10 di awal bulan Dzulhijjah. 10 ketiga adalah 10 di awal bulan Al-Muharram. 3-10 di mana itu merupakan momen-momen yang indah dikala kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan Allah paling banyak memerdekakan hambanya di 10 atau di 3/10 yang tadi telah kita jelaskan. Di akhir Ramadan, itulah yang selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian 10 awal bulan Zulhijjah, 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mulia itu adalah malamnya. 10 awal bulan Zulhijjah, yang mulia itu adalah siangnya. Makanya kenapa hari Arafah di siang hari? Karena waktu itu waktu yang mulia. Kalau di bulan Ramadan di malamnya, kalau di hari Arafah di siangnya. Sehingga mereka sama-sama mulia. 10 terakhir Ramadan malamnya, 10 awal Zulhijjah di siangnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah menyebutkan, tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Kemudian wa innahu la yadnu, bukan hanya Allah merdekakan, wa innahu la yadnu, dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya. Berarti ikhwatul Islam, Allah betul-betul memperhatikan mereka-mereka yang ada di sana. Memang semua kita tahu, tidak ada di antara kita yang tidak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, Allah pasti melihat kita, mengetahui kita, tahu semuanya. Tapi berbeda di hari Arafah, ada spesialnya, betul-betul dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yadnu, Allah mendekat kepada hamba-hamba yang ada di sana. Tsumma yubahi bihim al-malaikah, kemudian Allah membanggakan semua mereka-mereka yang ada di Arafah. Mereka-mereka yang sedang memakai pakaian ihram, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengorbankan semuanya, mereka yang melawan rasa lelahnya, mereka yang melawan rasa ngantuknya, mereka yang melawan dunia dan isinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para malaikat, fayaqul ma arada haula. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tersebut? Wahai malaikat-malaikatku, setelah Allah berikan pujian kepada mereka-mereka yang ada di Arafah, ma arada haula, wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Ketika mereka berkumpul dalam satu pakaian yang satu warna, mereka meninggalkan semuanya. Ma arada haula, wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Dan Allah tahu yang kita inginkan adalah bagaimana Allah ampunkan dosa kita. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana Allah berikan keberkahan dalam kehidupan. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana dikala kita berjumpa dengan Allah, diberikan dalam perjumpaan yang sangat indah, yang disebut dengan husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya. Malaikat tahu apa jawabannya. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin membanggakan mereka di hadapan mereka tersebut. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma arada haula, apa yang mereka inginkan wahai malaikatku. Allah tahu apa yang kita inginkan, malaikat juga tahu apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan tidak lain tidak bukan adalah ampunan dan kemudahan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momen ini merupakan yang sangat indah ikhwatul Islam. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ad-du'a khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sesungguhnya doa yang terbaik adalah doa di padang Arafah, di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan kalimat yang paling bagus yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku. Karena di padang Arafah itu bukan hanya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sebelumnya mulai dari zaman Nabi Adam, mulai dari zaman Nabi Ibrahim, mereka juga sudah melaksanakan ibadah haji. Dan kita juga diwajibkan bagi kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian apa kata Nabi? Kalimat yang paling indah yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang hamba dikala mereka berada di padang Arafah adalah sebuah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang harus kita selang-selingi di dalam setiap doa yang kita ucapkan. Dalam setiap 5 menit kita beribadah di padang Arafah, kita ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan sebanyak-banyaknya ikhwatal Islam. Kita tahu di antara salah satu kewajiban kita selain di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menyebutkan apabila ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini sehari semalam 10 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali, Allah mudahkan urusannya, Allah jauhkan dia dari malapetaka, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Itu dalam kehidupan sehari-hari, demikian keadaannya. Kalau seandainya mereka punya dosa sebanyak buih yang ada di lautan sana, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkannya. Itu kalau di hari-hari yang lainnya. Bagaimana kalau kita mengucapkan kalimat ini dikala kita berada di padang Arafah?
Jadi kalimat ini harus kita perbanyak ikhwatal Islam, baik di dalam doa, di luar doa, setelah kita bertalbiyah, setelah kita bertakbir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ikhwatal Islam, kita sebutkan sedikit bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama, terutama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji bersama para sahabatnya yang jumlah mereka kurang lebih 120.000 orang jumlahnya. Mereka yang berhaji bersama Nabi pada tahun ke-10 Hijriah, jumlah mereka kurang lebih 120.000 orang. Dan salah satu yang senantiasa tidak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hubbu Rasulillah. Salah seorang remaja yang dia umurnya masih belasan tahun, namanya adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya belum genap 20 tahun. Kemudian dia menyebutkan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat." Aku diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi hari Arafah. Farafa'a yadayhi yad'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan bebas. Karena semakin besar permintaan kita ikhwatul Islam, semakin kita bermohon kepada Allah, maka semakin tinggi angkat tangan kita tersebut sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Tapi itu diberikan kebebasan. Ada di antara kita yang berdoa seperti ini agar dia lebih khusyuk, atau ada di antara kita yang berdoa seperti ini atau mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu diberikan kebebasan. Lakukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam berdoa kepada Allah. Kita khusyuk, mudah meneteskan air mata, lakukan yang demikian. Kemudian famalat bihi naqatuhu fasaqata khitamuha. Kemudian onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas ontanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung di atas ontanya atau berlindung di samping ontanya. Karena panas terik matahari sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Fatanawal al-khitama bi ihda yadayhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tali kekang onta tersebut dengan salah satu tangannya, wa huwa rafi'u yadahul ukhra, dan dia mengangkat tangan yang lain. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang semestinya harus kita lakukan di ikhwatal Islam di hari Arafah, hari yang sangat mulia. Jangan kita lewatkan begitu saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama orang-orang yang bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan sedikit di antara hal-hal yang berkaitan dengan Arafah ikhwatal Islam. Selama kita berada di hari Arafah, maka tentunya tidak dianjurkan bagi kita berpuasa. Bagi mereka yang berpuasa di hari Arafah, maka hukumnya makruh demikian. Walaupun ada di antara kaum muslimin yang berpuasa, karena memang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka bertanya-tanya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi berpuasa atau tidak? Maka melihat pertanyaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bejana air, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya di hadapan semua para sahabat tanpa menjawab. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktekkan bahwa sesungguhnya kita lebih baik tidak berpuasa di hari Arafah, sehingga para ulama menyebutkan makruh hukumnya bagi mereka yang berpuasa di hari Arafah. Sebagaimana juga makruh hukumnya melakukan sholat sunat di antara sholat-sholat yang tadi telah kita jelaskan, karena momennya adalah momen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Arafah itu ikhwatul Islam, mulai kita wukuf adalah dikala matahari sudah tergelincir, atau lebih mudahnya dikala kita sudah melakukan sholat. Tapi kalau seandainya sebelumnya kita sudah memulainya juga tidak menjadi masalah, karena startnya adalah zawal. Zawal itu adalah waktu di mana kurang lebih 15 sampai 20 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah awal kita memulai. Akhir daripada waktu Arafah adalah sebelum terbitnya matahari di pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Kita ulang lagi. Akhir daripada hari Arafah, akhirnya adalah sebelum matahari terbit atau sebelum masuk waktu subuh pada hari berikutnya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Itu akhirnya. Maknanya, apabila ada orang yang berwukuf di antara dua waktu ini, baik di awal waktu, di pertengahan waktu,
di akhir waktu, maka mereka sudah terhitung sebagai orang yang wukuf di padang Arafah. Misalnya dikala kita ingin pergi ke Arafah, tiba-tiba kita sakit, terpaksa kita dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kita tidak sama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian pihak daripada medis, tim medis, mereka membawa kita di akhir malam, misalnya jam 3, jam 4, atau misalnya sekarang masuk waktu subuh jam 4. Dibawanya kita jam 3, sebentar saja di sana. Maka kita sudah terhitung sebagai orang yang wukuf di padang Arafah. Itu merupakan batasan daripada wukuf di padang Arafah. Tapi wajibnya ikhwatul Islam, wajibnya adalah wukuf di padang Arafah mulai dari zawal sampai matahari terbenam. Makanya jangan kita terlalu tergesa-gesa. Insya Allah tidak akan ada di antara kita yang tinggal di Arafah. Semua kita akan menuju di Muzdalifah, karena memang di antara salah satu, dan wajar kalau seandainya kita khawatir. Semua kita khawatir. Tapi ketahuilah ikhwatul Islam, waktu yang paling bagus adalah waktu yang tadi telah kita sebutkan. Karena insya Allah semua kita sudah ada busnya masing-masing, nomor tenda masing-masing, semua nomor kita sudah sama. Misalnya maktab kita nomor 50. Nomor 50 itu semuanya itu adalah nomor kita. Di maktabnya nomor 50, di tendanya nomor 50, bisnya nomor 50, semuanya nomor 50. Itu yang dihafal maknanya agar kita tidak khawatir atau hilang sedikit rasa kekhawatiran kita dikala kita berada di sana. Karena dikhawatirkan dikala kita berdoa, maka bis sudah datang, melihat teman-teman sudah persiapan, kita pun akhirnya tidak khusyuk lagi berdoa, hilang daripada makna doa di hari Arafah tersebut. Iya, kita khawatir, wajar kita khawatir, tapi jangan terlalu berlebihan dikala kita khawatir, dan insya Allah semua kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kita berada di hari Arafah tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan hari Arafah, hari yang sangat mulia, dan insya Allah keesokan harinya kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan Muzdalifah, kemudian di Mina, kemudian hari raya yang paling besar yang akan kaum muslimin melakukannya, yang kita kenal dengan Yaumun Nahar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan terhadap apa yang kita sampaikan ikhwatul Islam, dan kita akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya belum kita menjawabnya. Kami ingat ikhwatul Islam, di antara salah satu pertanyaan yang masih sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin adalah masalah dam. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dan kita ulang lagi. Memang dalam masalah-masalah fiqhiyah atau dalam masalah-masalah fikih, kita tidak memungkiri terjadi perbedaan para ulama. Dalam masalah apa saja terjadi perbedaan para ulama. Tapi perbedaan para ulama itu ada perbedaan yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Dan kita tentunya akan mencari perbedaan yang lebih selamat daripada yang lainnya. Karena setiap perbedaan kita harus tahu ikhwatul Islam. Ini pokok poin penting yang harus kita ingat. Sebelum para ulama mereka berbeda, maka mereka sudah terjadi kesepakatan. Kita harus mengingat yang demikian. Para ulama mereka tidak berbeda begitu saja, tidak. Mereka ada kesepakatannya. Nah, salah satu perbedaan para ulama adalah masalah dam. Semua mereka yang melakukan haji tamattu' dan semua mereka yang melakukan haji qiran, maka dianjurkan bahkan diwajibkan bagi mereka untuk membayar denda atau membayar dam atau membayar denda. Dendanya ada dua. Yang pertama dengan berpuasa 3 hari di sini, 7 hari di kampungnya, di daerahnya. Denda yang kedua adalah yang kita kenal dengan dam. Jadi tidak mesti dengan dam. Kalau kita tidak punya uang atau kita ingin berpuasa, tidak menjadi masalah. Dan tidak boleh mengatakan dam lebih mulia dari puasa, atau puasa lebih mulia daripada dam. Tidak boleh demikian. Karena itu sama-sama mulia kedua-duanya. Karena bagaimanapun ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala Allah mudahkan bagi kita mengumpulkan 2 ibadah yang mulia, yaitu ibadah umrah dan kemudian setelahnya kita melakukan ibadah haji. Sehingga ikhwatul Islam, sebelum terjadi perbedaan para ulama, mereka semuanya sudah sepakat. Jadi dianjurkan bagi kita, makanya kemarin kita menyebutkan sebuah kaidah, al-khuruju minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, maka itulah yang terbagus. Kita contohkan misalnya tentang Masjid Nabawi, untuk lebih mendekatkan kepada diri kita. Masjid Nabawi, para ulama berbeda. Masjid Nabawi ini mana batasannya? Apakah yang di pintu sini atau yang di pagar luar sana? Sebelum mereka berbeda, maka ada kesepakatan. Semuanya sepakat, semuanya tanpa terkecuali, bahwa bagian masjid dalam ini, dari pintu ini sampai semuanya itu ada bagian daripada Masjid Nabawi. Itu kesepakatan para ulama. Yang berbeda itu di luar saja. Bisa dipahami? Sebelum mereka berbeda, ada kesepakatannya. Begitu juga dengan masalah dam. Dikala kita memilih untuk membayar dam atau untuk menyembelih, maka semua para ulama sepakat, semuanya tanpa terkecuali, semuanya sepakat
bahwa yang terbagus dilakukan sebagaimana kita berkorban. Kapan kita berkorban? Lupa kita berkorban kapan? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal itu semuanya ijma' para ulama, tidak kita bisa pungkiri ikhwatul Islam. Sebelum para ulama berbeda, maka mereka sudah terjadi kesepakatan di sana bahwa yang terbagus adalah tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga Nabi dikala melakukan haji qiran, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan haji mereka sebagai haji tamattu'. Namun Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena Nabi membawa dombanya, dan domba ini tidaklah disembelih kecuali tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga Nabi tidak melakukan haji tamattu'. Nabi tetap melakukan haji qiran karena Nabi membawa dombanya. Bagi mereka yang tidak bawa domba seperti kita, maka kita melakukan haji tamattu'. Karena Nabi membawa domba dan domba ini tidak disembelih. Karena Nabi tidak boleh bertahallul sampai domba ini disembelih. Dan baru Nabi SAW bertahallul pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan di saat itulah Nabi SAW menyembelih dombanya. Itu kesepakatan para ulama. Kemudian baru terjadi perbedaan. Bagaimana kiranya kalau seandainya dilakukan sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Di situ terjadi perbedaan para ulama. Makanya bahasa para ulama, mereka semua sepakat. Kemudian setelah mereka sepakat, baru terjadi perbedaan. Karena tidak mungkin terjadi perbedaan kecuali ada poin yang menyatukan para ulama tersebut. Sehingga kita ikhwatul Islam, kita harus mencari jalan yang paling aman, jalan yang paling selamat, di mana mereka bersepakat. Kemudian kalau seandainya karena situasi dan kondisi, apakah boleh melakukannya sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Disitulah para ulama mereka berbeda. Jumhur para ulama mereka mengatakan sebagaimana kalau seandainya ada orang yang berkorban, kemudian dia menyembelih kerbaunya atau kambingnya tanggal 9 atau tanggal 8, apakah sah korbannya? Sah atau tidak? Tidak. Itu perkataan para ulama yang pertama, itu jumhur para ulama. Mereka mengkiaskan kepada korban. Sedangkan sebagian para ulama yang lainnya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, setelah mereka sepakat, kemudian mereka menyebutkan, maka boleh menyembelih dam tersebut sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Mengapa demikian? Kita contohkan. Kita tadi menyebutkan bahwa dikala kita melakukan haji tamattu' dan haji qiran, maka ada dua pilihan. Kafaratnya atau rasa bersyukurnya ada dua. Yang pertama dengan berpuasa, yang kedua dengan berkorban. Anggaplah kita tidak memilih dam, kita tidak berurusan dengan dam, kita tidak mau membayar dam, kita lebih memilih berpuasa misalnya. Beri makan orang miskin itu di luar, itu lain ceritanya. Jadi hanya dua saja, ya Pak ya. Beri makan miskin itu kafarat yang lain. Kafarat sumpah, kafarat ini, banyak kafarat, karena kafarat itu banyak, ya Pak ya. Jadi hanya dua saja. Nah, dikala kita tidak mau berkorban, kemudian kita memilih puasa, kita tidak ingin berbayar dam, dan tidak menjadi masalah, sama-sama mulia. Dikala kita ingin berpuasa, apakah boleh bagi kita membayar puasa sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Siapa jawab, angkat tangan. Boleh tidak kalau misalnya kita tidak ingin bayar dam, tapi kita ingin berpuasa, kemudian kita lakukan sebelum tanggal 10 Zulhijjah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak. Mana yang benar? Boleh atau tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ikhwatal Islam, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan hadiyu, yang tidak mendapatkan sembelihannya, yang tidak mau bayar dam kalau bahasa kitanya, fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, maka hendaklah mereka berpuasa di musim haji. Wa sab'atin idza raja'tum, 3 hari di musim haji, 7 hari dikala mereka pulang. Tilka asyaratun kamilah, itu adalah bilangan 10 yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan denda damnya atau kambingnya, atau tidak ada uangnya, atau karena alasan yang lainnya, fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, maka hendaklah mereka berpuasa 3 hari di hari-hari haji. Berarti pertanyaannya, boleh tidak kita berpuasa sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Kenapa boleh? Karena semuanya termasuk daripada hari-hari haji. Itu kapan? Mulai dari setelah Idul Fitri sampai kepada Idul, semuanya itu disebut dengan hari-hari haji. Allah menyebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu pada hari-hari yang berbilang.
Kapan jumlahnya? Atau kapan? Di mana hari-hari haji? Hari yang tadi kita sebutkan. Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, 10 awal Zulhijjah, semuanya adalah hari-hari haji. Dan Allah menyebutkan fasiyamu salasati ayyamim fil hajj. Berarti boleh kita berpuasa sebelum tanggal 10 atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau kita boleh berpuasa pada tanggal atau sebelum tanggal 10 Zulhijjah, kenapa kita tidak boleh menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Apa bedanya antara puasa dengan menyembelih? Bisa dipahami? Ini bukan perkataan saya. Ini kita ingin mendekatkan bagaimana para ulama itu mereka berbeda. Karena tidak mungkin mereka berbeda begitu saja. Tentu ada dalil-dalil yang kuat mereka sebutkan. Nah, ulama Syafi'iyah dia menyebutkan, kalau seandainya kita tidak ada dam, kita tidak mau bayar dam karena situasi kondisi, maka kita boleh berpuasa. Sehingga dam dengan puasa sama-sama kuat. Berarti sama hukumnya. Kalau puasa boleh sebelumnya, kenapa dam tidak boleh sebelumnya? Itulah yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Walaupun kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama. Kalau ada di antara kita yang condong kepada pendapat yang kedua, maka juga tidak menjadi masalah selama kita mengetahui dalilnya, selama kita mengetahui alasan dan argumennya. Walaupun yang paling aman adalah kita menyembelih pada tanggal 10, 11, 12 dan 13, karena hari ini adalah hari di mana kita menyembelih. Bisa dipahami semuanya? Jelas semuanya? Baik, karena sudah jelas ikhwatul Islam, kita tutup dulu sampai di sini pembahasan kita, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, tentunya kita tidak lupa berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena momen kita melakukan ibadah ini merupakan momen yang indah. Ikhwatul Islam, momen di mana tidak ada satu langkah pun, tidak ada satu detik pun dari waktu kita kecuali mudah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dikala kita berada di Makkah, ataupun dikala kita berada di Mina, ataupun dikala kita berada di Arafah, di Muzdalifah, atau dikala kita berada di Madinah, semuanya adalah momen-momen di mana kita dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi serugi-ruginya kalau seandainya penantian kita yang sudah lama kemudian kita manfaatkan hanya untuk bermain-main saja. Rugi kita namanya. Kita tahu, semua kita sadar, antrian kita ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bertahun-tahun. Kemudian kesempatan itu tiba, kesempatan itu ada. Namun sayang, 1000 sayang, kita tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan semaksimal mungkin. Di saat itulah kita butuh motivasi. Di saat itulah kita butuh orang yang akan senantiasa mengingatkan kita, dan kita selalu mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah jadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah, dan haji kita adalah haji yang mabrur. Dosa kita dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita semua balasan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.